Hari ini saya akan ngebahas tentang batang tarik ya. Ya, kita akan ngebahas tentang batang tarik. Nah, batang tarik ini khususnya batang tarik dengan posisi yang ada di tumpuan. Contohnya seperti ini. Ini adalah sebuah struktur. Lalu di sini ada batang tarik. Oke, batang tarik. Nah, gaya yang bekerja, let's say adalah sebuah gaya tarik. Nah, maka kita akan merencanakan atau menghitung berapa sih tahanan tarik yang bekerja atau yang mampu ditahan oleh sebuah struktur baja. Gitu ya. Oke. Uh, jadi dalam perencanaan batang tarik, terutama baja, risiko yang terjadi itu adalah dia hanya putus. Jadi ketika contohnya sebuah struktur, lalu kita ada sebuah baja, di sini ada sambungannya. Nah, sambungannya. Lalu ada gaya tarik di sana. Risiko yang terjadi itu hanya satu, yaitu putus. Putus di area sini. Makanya untuk batang tarik dia relatif sederhana nih, karena dia tidak ada bahaya tekuk. Jadi kalau misalkan ini ada sebuah kolom baja, itu gayanya bukan gaya tarik lagi, tapi gaya tahan aksial. Maka apabila bebannya tinggi tidak dapat ditahan oleh struktur, maka dia akan potensi untuk tekuk, ya, itu baja. Nah, di sini kita akan merencanakan terlebih dahulu gaya batang tarik yang bekerja pada sebuah struktur. Oke, pemilihan penampang batang tarik relatif sederhana karena tidak ada bahaya tekuk atau buckling. Sehingga untuk mendapatkan luas penampang yang diperlukan, cukup menghitung beban terfaktor yang dipikul oleh batang dibagi dengan tegangan tarik rencana. Jadi cukup menghitung beban terfaktornya berapa, W-nya berapa, lalu tegangan tarik rencananya berapa. Gitu ya. Kemudian untuk memilih profil sesuai dengan luas penampang yang diperlukan. Pemilihan tipe penampang batang yang digunakan lebih banyak dipengaruhi oleh sambungan. Jadi pemilihan profil ini banyak dipengaruhi oleh sambungan. Ya, kita profil apa yang kita rencanakan? Apakah IWF, entah itu siku, entah itu kanal dan lain sebagainya. Nah, tergantung dia ketika nyambungnya memudahkan atau menyulitkan. Ya. Oke, next. Sekarang luas penampang efektif. Jadi dalam batang tarik itu, luas penampang efektif atau AN, kemarin kita pernah ngitung AN sama dengan 0,85, jadi AN sama dengan AG atau luas bruto dikurangi dengan diameter lubang. Nah, di sini AN yang akan kita rencanakan di sini, harus dikalikan dengan faktor efektivitas penampang. Di sini faktor efektivitas penampang kita notasikan ke dalam U. Ya. Nah, efektivitas penampang kita notasikan ke dalam U. Di mana AE berarti ini adalah luas neto efektif. AE sama dengan luas neto efektif. Sama dengan U dikalikan dengan AG. Nah, U ini yang banyak turunannya. U ini adalah koefisien reduksi.
Oke, saya besarkan di sini. Nah, U ini adalah sama dengan U sama dengan 1 min X per L. Ini harus sama dengan, harus kurang dari 0,9. Sorry, X-nya ada jabarnya. Nah, ini sementara apa sih U? Jadi kalau U itu adalah koefisien reduksi. Lalu ada X aksen. X aksen adalah dia eksentrisitas. Sementara L adalah panjang sambungan, ya, panjang sambungan yang menahan gaya tarik. Panjang sambungan yang menahan gaya tarik. Oke. Nah, ini yang rumusnya panjang ada di eksentrisitas. Nah, apa sih eksentrisitas? Jadi eksentrisitas itu kalau secara visual misalkan ini adalah sebuah penampang WF. Nah, eksentrisitas itu adalah panjang dari ujung batang sampai dengan titik di sini nih kalau nggak salah. Ya, nanti kita cek. Dan ini Anda bisa, kalau di ini di tabel namanya E, ya, eksentrisitas. Nah, ini rumus untuk menghitung luas neto efektif dari sebuah penampang baja. Okay, next. Apabila gaya tarik, ya, yang disalurkan pada elemen plat disambung oleh las memanjang sepanjang kedua sisi ujung elemen. Contohnya di sini nih. Ini ada sebuah struktur contohnya. Sorry. Ini adalah sebuah struktur. Oke, ternyata di sini kita memerlukan baja di sini nih. Tapi disambungnya pada area sini nih. Searah dengan batang yang memiliki gaya tarik. Oke. Maka AE atau luas neto efektif sama U dikalikan dengan AG. Nah, AG ini adalah luas penampang bruto. Oke. Ini L ini adalah ini L ya. L harus lebih besar dari sama dengan W. W-nya adalah ini. Udah kelihatan sebentar. Nah, ini adalah L-nya. Ini adalah W. Ini L ya. L harus lebih besar dari sama dengan W. Dengan U, nilai U-nya berapa? Jadi U-nya ada beberapa ketentuan. U sama dengan 1 apabila L-nya sama dengan 2 kali W. Jadi kalau misalkan contoh sini W-nya itu adalah tinggi penampang yang struktur yang kena gaya tarik, ini ada W. Sini adalah L. Ini adalah panjang las. Nah, panjang las. Di sini ada L. Jadi kalau misalkan W-nya itu 10,
dan L-nya 20, maka nilai U sama dengan 1. Gitu ya. Nah, sementara apabila nilai 2 kali W kali 2 itu lebih besar dari 1, ya, atau L-nya sama dengan 1,5 W, maka nilai U-nya adalah 0,87. Oke. Sementara U sama dengan 0,75 apabila nilai W-nya lebih besar daripada L. Nah, L ini adalah panjang las, sementara W adalah jarak antar las memanjang atau lebar platnya. Nah, ini di perhitungan ini dilakukan apabila lasnya ada di sambungan lasnya ada di searah gaya tarik atau searah penampang yang menerima gaya tarik. Nah, lalu case yang kedua, nah, apabila lasnya ada di sini, ya, maka AE sama dengan U dikalikan AG. Ya, U-nya enggak saya jelaskan di sini, maaf lupa. Nanti saya cari lagi. Nah, ini U sama dengan AG. Oke. Lalu apabila komponen tarik dihubungkan kepada baja bukan plat menggunakan las longitudin atau transversal, maka AE sama dengan U dikalikan AG sama dengan A. Oke. Nah, kenapa harus kita hitung? Jadi pada area tumpuan gini, misalkan ini adalah bata yang memiliki gaya tarik. Nah, kita menghitung ini untuk menghindari gaya geser blok, yaitu terjadinya keruntuhan sebagian pada sambungan. Contohnya seperti gambar. Di sini yang kalah bukan si batangnya, tapi yang kalah ada di tumpuannya. Jadi geser blok itu adalah kondisi bata sobek, merupakan kemampuan satu elemen plat tipis untuk menahan komponen tarik saat menerima beban tarik dan disambungkan dengan alat pengecam. Entah itu las, entah itu baut. Jadi tujuan kita menghitung batang tarik ini adalah untuk menghindari gaya geser blok atau blok ser. Oke, ada ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan? Oke. Next, ini contoh soal yang ini skip aja. Nah, ini ya. Sambungan plat. Di sini ada sebuah plat baja. Sambungan plat baja. Nah, di sini dia lasnya ada di sini. Dia searah dengan gaya. Oke. Sebuah plat ini ukurannya 10 kali 150. Berarti di sini penampangnya tingginya berapa? 10 kali 150 dalam satuan milimeter. 1500, Pak. 1500 apa? Milimeter. 1500 milimeter. Berarti 1500 milimeter 1,5 meter dong. Ya. Di sini platnya 10 kali 150. Nah, berarti si tingginya 150 mm, berarti 15 cm. Sementara thickness-nya atau tebalnya adalah 10 mm. Oke. Disambungkan menggunakan sebuah plat. Ya, disambungkan menggunakan sebuah plat. Platnya dia tingginya 250, sementara tebalnya dia 10. Nah, di sini ada, kalau kita lihat di sini
ada L, ada W. Nah, berarti di sini L-nya yang mana nih? Yang 200 atau 150? Yang 200. 200. Nah, 200 adalah L, W-nya adalah 150. Oke, next sebelum sebenarnya ada clue-nya ya di sini. Sudah saya hitung. Nah, ini udah saya hitung sebetulnya. Namun sebelumnya kita cari dulu nilai U-nya ya. Kita tentukan dulu nilai U-nya. Di sini kita ketahui bahwa berapa U yang akan kita pakai. Kan U1. U1, oke. U sama dengan 1 apabila ke atas lagi. W-nya 2 kali L. L-nya L sama dengan 2 kali W. Apabila L sama dengan 2 kali W. Terus yang kedua, U sama dengan berapa? 0,85 ya. 0,87 apabila L-nya sama dengan 1,5 W. Benar nggak ya? Kita cek. Benar, Pak. 1,5 W atau 2 W lebih besar daripada L, atau 2 kali W lebih besar daripada L. Lalu yang terakhir, U sama dengan 0,75 apabila nilai W-nya lebih dari L. Apabila nilai W lebih dari L. Oke, di sini L-nya 200, W-nya 150. Oke, berarti di sini kita menggunakan L sama dengan 1,5 L 200 sama dengan 2 kali 150, bukan 2W 2 kali 150 lebih besar daripada lebih kecil 2W atau 2 kali 150 lebih besar daripada L. L-nya 150, 300 lebih besar dari 200. Oke. Ini apa? W-nya 150 lebih besar daripada L. L-nya 200. Itu bukan, berarti kita akan menggunakan U-nya yang 0,87. Oke, next. Nah, jadi dalam perencanaan sambungan baja ini ada 2 kondisi ya. Pertama adalah kondisi leleh, yang kedua adalah kondisi fraktur. Nah, kondisi leleh ini dia masih dalam kondisi elastis. Dalam artian dia sudah maksimum si bajanya, tapi tidak menyebabkan keruntuhan. Nah, tapi yang kondisi fraktur ini adalah kondisi di mana si struktur yang kita rencanakan dia akan mengalami putus. Ya, putus. Oke. Cara menghitung berapa sih tegangan tarik yang dihasilkan oleh sambungan ini adalah sebesar, kalau kondisi lelehnya, omega
dikalikan dengan Tn sama dengan omega dikalikan Ag dikalikan dengan Fy. Nah, si omeganya kita nilainya adalah 0,9. 0,9 ini didapat dari nilai 0,9 kita dapat dari nilai ini ya, 0,9 untuk kondisi leleh dan 0,75 untuk kondisi fraktur ya. Nah, barusan kita menghitung dalam kondisi leleh. Jadi omega dikalikan Tn sama dengan omega dikalikan dengan Ag dikalikan dengan Fy. Omega sama dengan omega yang kita pakai 0,9. Oke, kita mulai hitung. Oke. Nah, tegangan tarik yang diizinkan adalah omega dikalikan Ag dikalikan dengan Fy. Omeganya berapa? Karena leleh, kita gunakan omega sebesar 0,9. Nah, 0,9 dikalikan dengan Ag. Ag ini adalah luas penampang. Lagi. Luas penampang yang kita pakai 10 dikali 150. Nah, luas penampangnya yang ini. Oke. Next. Ini adalah omeganya. Ini adalah omega. Sementara yang ini adalah Ag atau luas bruto. Sedangkan 250 ini adalah nilai Fy. Ya. Nah, hasilnya si sambungan kita dia akan dalam kondisi leleh ketika beban yang terjadi adalah 33,75 ton. Ya. Jadi ketika gaya tariknya 33,75, dia si struktur masih sanggup nih. Gitu ya. Tapi dia sudah dalam kondisi maksimum. Next. Lalu kondisi yang kedua, berapa sih tahanan maksimumnya apabila dalam kondisi fraktur? Dalam kondisi fraktur nih. Maka kondisi fraktur 1,5 W sama dengan 2,225 W. Nah, gini U-nya kok 0,75 ya? U-nya kita tadi hitung berapa? Benar nggak? 0,75 apa 0,87? 0,87 apabila L-nya 1,5 W. 1,5 W berarti benar nggak? Kita dapat W-nya sama dengan 150 dan L-nya sama dengan 200 kita tadi. Oke, berarti di sini U sama dengan 1 apabila 2W sama dengan L. 2W sama dengan 300 sama dengan L sama dengan 150. Ini enggak masuk. Lalu 0,87 apabila 2W lebih besar dari L. 2W sama dengan 300 lebih besar daripada L sama dengan L-nya 200. L-nya 200 ya. Ini masuk. Lalu next 0,75 apabila nilai W-nya adalah sama dengan 150 lebih besar daripada L. L-nya sama dengan 200. Oke, harusnya di sini yang akan kita pakai adalah yang 0,87 ya.
Oke, berarti di contoh soalnya ada kesalahan. U-nya yang akan kita pakai adalah U sebesar 0,87. Oke, next. Kita cari berapa sih luas penampang neto yang terkoreksinya atau luas neto yang efektif. Berarti U dikalikan dengan nilai AN. Nah, U-nya kita rencanakan 0,87 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan 150. Berapa hasilnya? Kalkulator. Bisa dibantu dihitung? 0,87 dikali 10 dikali 150. Hasilnya 1305. Benar nggak? 1305. Oke, next. Betul, Pak. Nah, ini berarti luas neto efektifnya yang kita pakai adalah 1305 mm persegi. Nah, sementara berapa sih tahanan tarik dalam kondisi fraktur? Berarti omega dikalikan dengan nilai Tn sama dengan omega dikalikan dengan AE dikalikan dengan nilai FU. Jadi omeganya adalah tadi karena kondisi fraktur, berarti omega yang akan kita pakai di sini adalah lagi omeganya dalam kondisi fraktur itu 0,75. Oke, kita faktor tahanannya ganti menjadi 0,75. 0,75 Tn sama dengan 0,75 dikali AE. AE-nya 1305 dikalikan dengan FU. Nah, FU-nya adalah mutu baja. Mutu bajanya kita gunakan dalam kondisi fraktur 410. Oke, 410. Oke, next. 0,75 Tn sama dengan berapa? 0,75 dikali 1305 dikali 410. Hasilnya 401.287,5. Ya. Kalau ditanya berapa sih Tn-nya? Nah, berarti Tn-nya adalah ini kan masih ada 0,75 ya. Tn-nya tahanan tariknya berarti 401 275 Dibagi, Pak. dibagi 0,75. 1 01 535 285 mau 50 0,075 53 535 5 050. 05. Udah ya. Nah, ini dalam satuan kilonewton. Nah, berapa ton sih? Kalau ton berarti lagi 53,05 ton. 500, Pak. 500.305 535 50, Pak. Bentar. Nah, penghapusnya nggak muncul. Oke. Jadi hasilnya berapa? 5
3 berapa? 0,50 Pak. 0,50. Oke. Benar ya. Nah, ini dalam satuan kilo. 5-nya Pak. 53 5 535 050. Iya, Iya. Pak. Oke. Bentar, penghapusnya nggak muncul. Oke, 535 050. Nah, ini satuannya masih dalam 250 megapascal ya. Megapascal. Nah, ini kita konversi ke dalam ton. Dalam ton berarti hasilnya adalah 53,50 ton. Ya. Nah, di sini berarti si sambungan yang tadi yang kita rencanakan itu dia akan putus ketika beban yang diterimanya sebesar 53 ton. Oke, contoh soal yang ketiga. Nah, di sini kita udah mulai pakai tabel. Contoh soal yang ketiga. Soal yang ketiga, kita bukan nggak pakai plat lagi, tapi kita pakai yang namanya profil siku. Profil siku. Nah, profil sikunya yang ini. Ini profil sikunya. Siku. Nah, sikunya 50 kali 5, berarti dia kurang lebih seperti ini. Nah, dia tingginya lebarnya 50, tingginya 50. 5-nya apa? 5 itu adalah tebal flank. Tebal flanknya dia 5. Dalam satuan milimeter ya. Nah, jadi kalau baja itu selalu dalam satuan milimeter. Nah, kalau beton biasanya satuannya meter. Oke. Sebuah profil siku dihubungkan pada sebuah plat buhul seperti gambar. Mutu baja yang digunakan adalah BJ37. Sama seperti yang di atas, tentukan tahanan tariknya ya. Jadi tentukan tahanan tarik rencana. Berapa sih tahanan tarik yang bisa diterima oleh sambungan ini? Nah, sambungan kita dia kalau yang tadi dia hanya ada di ujung-ujung di searah plat, nah dia di sekelilingnya nih. Oke, ini profil sikunya ini 50. Kita ada W sebesar 50 dan L-nya juga sama 50. Ya, jadi W sama L-nya sama 50 kali 50. Sekarang kita hitung berapa sih gaya tarik maksimum yang bisa ditahan oleh itu profil dan sambungan. Oke, penyelesaian. Terdapat sambungan las, maka nilai U dihitung berdasarkan persamaan 1 min X per L ini tuh 1 min X per L harus kurang dari sama dengan 0,9. Ya. Oke, terus kita cari nilai apa lagi di sini? Kita butuh nilai X aksen atau eksentrisitas. Kita butuh nilai X aksen atau dan nilai luas penampang secara bruto. Eksentrisitas dulu. Nah, eksentrisitas ini kita bisa lihat di tabel. Nah, di sini sudah tertulis
14 mm. Kita buktikan benar nggak 14 mm nih si eksentrisitasnya. Nah, eksentrisitasnya kita buka di tabel. Nah, kalau di slide simbolnya adalah X aksen, tapi kalau di tabel dia simbolnya adalah E, nilai eksentrisitas. Di sini 1,4 dalam satuan sentimeter. Nah, nilai eksentrisitas itu adalah jarak antara center point, di sini ada center point, nah, terhadap ujung sambungan kita. Nah, ini adalah E. Ya, di sini didapat 1,4. Oke. 1,4, lalu nilai luasnya tidak disebutkan di sini, cuma ada berat. Nah, di sini luasnya adalah luas dari penampang. Luasnya 480. Oke, harusnya sih dapat dari tabel juga ya. Oke, next. Kita tentukan dulu nilai U atau nilai U-nya berapa. Di sini X-nya 14. Ini adalah X eksentrisitas didapat dari tabel. Dalam tabel namanya E. Lalu L sama dengan L. Sorry, L ini 50 adalah ini ya, namanya. Ini nih, L yang ini nih, panjang dia las yang searah penampang. Oke. Jadi hasilnya adalah 1 min 14 dibagi 50, hasilnya nilai U-nya singkat cerita 0,72. Nah, dia sudah memenuhi syarat karena dia kurang dari 0,9. Lalu habis itu kita hitung nilai luas neto efektif. Berarti luas neto efektif adalah U dikalikan dengan AG. Nah, AG-nya sudah kita ketahui sebesar 480. Nah, ini adalah AG. AG itu adalah luas penampang dari siku. Nah, ini AG ya. AG. Luas penampang siku. L penampang siku. Oke. Nah, dihitung. Nah, berarti luas efektifnya sudah kita ketahui nih, berarti 0,72 dikali 480, hasilnya 345. Oke. Setelah itu kita ingat dalam kondisi faktur. Faktur itu berarti dalam kondisi putus. Berapa sih beban yang bisa diterima oleh itu struktur. Berarti kondisi fraktur nilai omeganya adalah omega Tn, balik lagi, omega Tn sama dengan omega dikalikan dengan AE dikalikan dengan Fy. Nah, kalau dalam kondisi faktur sama kayak di atas, nilai omeganya adalah 0,75. Oke, berarti di sini 0,75 Tn sama dengan 0,75 dikalikan AE, AE-nya 345 dikalikan dengan Fy. Fy itu adalah tegangan putus dari baja. Ini BJ-nya 37. Nah, berarti kalau BJ 37 dia akan putus pada tegangan 370. Nah, kita hitung 0,75 dikali 345 dikali 370. Hasilnya 9,57. 957 37,5.
37,5 MPa. Nah, ini tinggal kita 0,75, sorry, ini harus dikonversi apa tidak nih? Berarti TN-nya sama dengan 95737,5 dibagi 0,75. Dibagi 0,75. Salah. Berarti ini, maaf, berarti ini harusnya diabaikan ya. Nah, ini juga diabaikan. Oke, berarti di sini hasilnya adalah 9,57 ton. Oke, berarti ini juga sama nih. Yang atas tadi juga kita harusnya tidak dibagi 0,75 nih. Nah, berarti ini nggak ada ya. Nggak ada. Berarti ini 40. Berarti di sini 40,12 ton. Nggak ada. Gitu. Nah, jadi di sini dia sambungan siku ini dia akan putus ketika gaya tarik yang terjadi sebesar 9,57 ton. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, ini demikian ya cara kita menghitung batang tarik pada sebuah tumpuan. Ya. Jadi di sini harapannya kita bisa menerapkan ini dalam merencanakan sebuah struktur baja. Namun kita belum sentuh nih, misalkan ini kita hanya masih ada di tumpuan nih. Kita masih ada di tumpuan. Masih ada di tumpuan seperti ini. Nah, kita belum merencanakan batang secara keseluruhan nih. Misalkan ini gaya tekan, ini gaya tarik, ini tekan lagi, ini tarik lagi, ini tekan, ini tarik. Ini dimensinya berapa, pakai WF berapa, pakai siku berapa. Kita belum sentuh ke sini. Kita masih berada satu bagian secuil di sini. Jadi perjalanan kita masih panjang. Gitu ya. Oke, dari saya cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, nggak ada ya? Ada pertanyaan? Pak, mohon diupload di YouTube, Pak ya. Bentar, saya ini direkod apa enggak ya? Oke, insya Allah kalau berhasil direcord saya upload ya Pak ya. Nanti silahkan bisa dicek. Gitu. Oke, cukup dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Buat saat ini belum ada tugas. Nanti mungkin di minggu depan saya kasih tugas kalian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.